Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Berikut ini video lanjutan yaitu agenda 2030. Ya. New World Order. Ya. Sekarang saya ingin berbicara tentang jatuhnya ya sistem pemerintahan di Sri Lanka ya. Jadi bagaimana bisa Sri Lanka itu yang beberapa tahun yang lalu ekonominya bangkit, pertumbuhan ekonominya tinggi, kemudian selang berapa tahun akhirnya jatuh ya. Inflasi tinggi, kemudian harga kebutuhan pokok mahal, para pejabat bukannya memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat, mereka malah diam, tidak bertindak sama sekali. Sehingga yang terjadi adalah demo besar-besaran, ketidakpercayaan publik, dan akhirnya yang dikepung adalah pemimpin, yaitu presidennya dan perdana menterinya. Sampai pemimpinnya kabur ke luar negeri. Sekarang tinggal rakyat dan istana. Dan juga sebagian pejabat masih di Sri Lanka. Sebenarnya apa penyebab negara ini jatuh? Mungkin ahli ekonomi, pengamat ya, mereka akan berbicara bahwa ini disebabkan utang ya. Namun sebenarnya menurut saya ya, itu bukan karena hutang. Hutang memang benar, ini karena hutang. Salah satunya karena hutang. Tapi sebenarnya bukan karena hutang salah satu penyebab negara ini jatuh. Jadi hutang adalah salah satu syarat negara bisa ya ambyar ya atau runtuh. Namun ada faktor lain, yaitu faktor yang terpenting, yaitu faktor akhlak ya. Jadi pejabat itu mungkin mereka ahli agama ya, mungkin mereka ada yang Muslim, ada yang agamanya Kristen atau Hindu atau yang lain. Mungkin mereka taat saat beribadah, tetapi akhlak mereka buruk ya. Saya pernah mendengar perkataan ahli sejarawan, lupa saya namanya. Sebuah negara itu bisa runtuh ya, itu karena akhlaknya rusak. Lebih cepat runtuh negara itu karena akhlaknya rusak ketimbang negara yang kafir ya. Mereka kafir, jelas kekafirannya, tetapi masih ada akhlak ya. Jadi yang saya bahas di sini akhlak itu karena ini berkaitan dengan mujtama. Mujtama itu masyarakat dan rakyat ya. Dan tanggung jawab. Jadi tiap agama itu ada akhlaknya. Bagaimana bermuamalah dengan rakyat ya, bermuamalah dengan investor, akhlaknya itu gimana. Nah, yang pertama itu yang paling dijunjung tinggi itu adalah kejujuran. Ya, kejujuran. Kemudian yang kedua adalah amanah. Kemudian yang ketiga menepati janji. Jika memberi janji ditepati, bukan malah dilanggar. Jadi ini sangat berbahaya. Sri Lanka salah satunya. Sebenarnya banyak negara yang akhlaknya buruk itu banyak. Tetapi
ada beberapa negara walaupun negara itu kafir tapi dia masih bertahan. Itu karena mereka masih menjunjung tinggi akhlak. Ya. Salah satunya sebagai contoh yang saya maksud di sini akhlak dalam muamalah loh ya. Bukan akhlak dalam sesuai dengan syariat itu gimana, bukan ya. Misalnya saya seorang muslim bertransaksi dengan ateis, dia punya kekayaan, dia pedagang, saya berkata selalu jujur dengan dia. Mungkin ada kembalian lebih, saya kembalikan ke dia kembalian yang lebih itu. Itu termasuk kejujuran. Kemudian amanah. Kalau dia menitipkan sesuatu, saya tidak menyia-nyiakan barang itu, tidak sampai hilang. Nah, itu akhlak antar manusia dengan manusia. Jadi dengan ini manusia masih seimbang. Bisa negara itu akan seimbang ketika akhlak dijunjung tinggi. Sehingga tidak mudah terjadi perpecahan dan perbedaan. Sehingga menyebabkan negara itu hancur. Ya, kalau soal muslim of tidak muslim, kita kan berdakwah. Selanjutnya dia ingin beriman tidak beriman, yang penting kita sudah dakwah. Ya, kita tidak boleh memaksa, tetapi kita tetap dakwah. Namun yang namanya akhlak tetap kita berakhlak seperti yang diperintahkan oleh Islam. Begitu juga sesuai dengan negara itu punya juga sistem akhlak. Bagaimana bermuamalah sesama warga negara. Tanggung jawab seorang pemimpin itu sangat berat sekali. Ya. Dia seorang pemimpin itu harus menjunjung tinggi akhlak. Akhlak dalam berwarga negara. Namun jika pejabat itu akhlaknya buruk, ya bukan soal utang atau tidak utang. Namun hutang itu ditambah akhlak yang buruk. Jika hutangnya tinggi, akhlaknya buruk, justru malah mempercepat negara itu hancur. Ya. Jadi jangan lupa hal yang penting ini. Mungkin negara itu hutangnya banyak, tapi akhlaknya masih ada, tetap bertahan. Namun kalau akhlaknya sudah buruk, salah satu akhlak buruk yang saya lihat di sebagian pejabat itu adalah pemborosan. Ya, pemborosan. Kemudian tidak amanah dalam memegang keuangan negara, ya, berfoya-foya. Di saat rakyat sulit, mereka malah hidupnya enak-enak berfoya-foya. Itu termasuk akhlak yang buruk. Ya, kemudian menerima hadiah dari negara lain untuk kepentingan pribadinya atas dasar dia punya jabatan, itu termasuk juga akhlak yang buruk. Karena tidak boleh seorang pejabat itu menerima hadiah pribadi karena dia seorang pejabat. Tetapi hadiah pribadi itu bukan karena dia seorang pejabat. Jadi inilah rusaknya moral itu justru mempercepat negara itu runtuh. Ini yang harus kita fahami dan ini yang harus kita obati. Jika akhlak kita baik, kita jujur, kita perbaiki diri kita mengajak rakyat untuk bertobat bersama, mengkoreksi diri sendiri, masing-masing dan semua, insya Allah negara akan kembali bangkit dan tidak tunduk kepada orang-orang yang ingin merusak negeri kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.